There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada, amin. Nah, hari ini seperti biasa aku mau share lagi ya aktivitas orang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Jadi ini aktivitas aku di pagi hari seperti biasa. Ini aku awali dengan mencuci piring. Ini cucian piring aku agak lumayan banyak gitu. Karena seperti biasa aku tuh sekarang kalau malam hari tuh jarang banget yang namanya nyuci piring ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin aku tuh masih suka nyuci di malam hari, jadi cucian piring di pagi harinya itu nggak terlalu banyak kayak gini ya teman-teman. Tapi karena berhubung sekarang ini aku tuh agak males untuk cuci piring di malam hari, ya udah akhirnya di pagi hari cucian piring aku tuh numpuk kayak gini ya teman-teman. Nah, aku juga itu nge-YouTube kayak gini senang banget ya teman-teman, karena dengan nge-YouTube bikin konten aku tuh jadi banyak teman, terus juga aku tuh bisa meng-share keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, bahwa ibu rumah tangga itu capek juga loh teman-teman, nggak apa yang seperti yang dibayangkan. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya tuh full 24 jam gitu ya teman-teman ya, nggak ada habisnya gitu, dan rawan juga untuk stres juga. Makanya ibu rumah tangga itu harus pintar mengolah emosi, terus juga harus mempunyai tenaga yang ekstra. Oh ya, sambil aku nyuci piring, aku juga mau sapa-sapa ya buat kalian semua. Hai bunda, hai mami-mami semua, dan mama-mama semua yang ada di sana. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, dan sekarang aku lagi hamil anak 3. Doain ya teman-teman, semoga persalinan aku tuh nanti lancar, persalinan normal, dan persalinan yang dimudahkan, cukup di bidan aja ya teman-teman. Aku tuh kepingin banget lahiran di bidan lagi ya teman-teman. Jadi untuk anak aku yang kedua ini kan lahirnya di bidan, dan kalau di bidan itu enaknya setelah lahiran itu kita itu udah bisa langsung pulang, dan untuk jarak persalinannya juga nggak terlalu jauh ya teman-teman, karena untuk rumah bidannya itu kan deket dari kontrakanku. Jadi insya Allah aku tuh kepingin banget lahiran anak ketiga ini di bidan lagi gitu teman-teman. Kalau anak yang pertama aku kan lahirannya di rumah sakit, dan emang untuk anak pertama itu persalinannya agak susah gitu karena aku harus diinduksi. Tapi alhamdulillah sih lahirannya normal aja ya teman-teman, tapi aku harus diinduksi gitu. Nah, untuk anak kedua ini aku tuh gampang banget untuk lahirannya, cuma di bidan, dan itu lahir kontraksi, dari kontraksi sampai lahiran itu cuma 3 jam gitu teman-teman. Nah, semoga aja anak ketiga ini juga lancar seperti anak yang kedua ya teman-teman. Mohon doanya untuk persalinanku nanti. Nah, ini aku juga udah selesai buat nyuci piringnya, terus aku mau bersihin si wastafelnya. Terus selanjutnya ini aku mau bongkaran paketan baju kerjanya suami aku ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin suami aku tuh dapat baju baru, baju kerja baru gitu. Jadi ini tuh biasanya isinya itu baju kerja sama celana jeans gitu teman-teman, karena emang suami aku kan kerjanya di tambang, jadi otomatis untuk baju kerjanya itu harus pakai celana jeans. Nah, ini untuk paketannya itu ada baju kuning, terus juga celana jeans, dan baju buat travel. Kalau baju yang buat travel itu biasanya baju yang warnanya biru gitu ya teman-teman. Nah, ini ada Aza itu ngompol, jadi mau aku gantikan celana sekalian ya teman-teman. Untuk stok
baju kuning itu aku alhamdulillah banyak banget, karena emang suami aku tuh kalau misalkan kerja tiap hari kan harus ganti ya teman-teman, terutama baju kuning ini, karena baju kuning ini tuh pasti kena oli gitu teman-teman, jadi harus ganti tiap hari gitu. Untuk celana jeansnya juga iya, karena kan celana jeans sama baju kuning ini kan udah satu paket, jadi setiap hari itu harus ganti. Nah untuk baju travel itu biasanya 2 hari sekali sih baru ganti, karena untuk baju travel itu kan dipakainya pas mau berangkat kerja dan pulang kerja aja. Nah untuk baju yang kuning ini itu emang full dipakai buat kerja gitu ya teman-teman, makanya harus ganti, apalagi bekas oli gitu. Nah kalau misalkan kalian punya tips nih buat menghilangkan bekas oli, bisa ya di share di kolom komentar, karena aku tuh belum nemu cara buat menghilangkan oli gitu ya teman-teman. Jadi misalkan aku nyuci itu masih ada bekas olinya walaupun sedikit. Nah ini untuk celana jeansnya lumayan, untuk tahun ini dapatnya lumayan agak banyak gitu ya teman-teman. Kalau 2 tahun kemarin itu dapatnya cuma 3, dan kali ini alhamdulillah dapat 4 pieces gitu ya teman-teman. Biasanya kalau yang dulu itu dapatnya malah 6 pieces, tapi untuk kemarin-kemarin cuma dapat 3. Nah ini untuk tahun ini alhamdulillah dapat 4 pieces gitu. Ini juga ada baju coklat. Nah untuk baju coklat ini biasanya dipakai untuk hari Senin, dan untuk baju yang kuning ini ya untuk baju sehari-hari pas kerja gitu ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali gabung, aku ucapkan selamat datang di vlog sederhana aku. Vlog sederhana seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak dan suami. Nah vlog aku ini berisi tentang kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, dan aku berharap semoga apa yang aku share ini bisa memberikan nilai positif ataupun semangat buat kalian yang sesama IRT maupun yang bukan IRT ya teman-teman, untuk selalu bersemangat bersih rumah dan menjaga anak itu. Dan untuk kalian yang berkenan, boleh ya didukung channel aku dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Nah ini selanjutnya aku mau lipat-lipat baju ya teman-teman. Nah untuk lipatan baju seperti biasa aku tuh banyak banget gitu ya teman-teman. Yang ini aku lagi ngelipet baju di pagi hari. Nah kalau aku lipet baju di pagi hari kayak gini tuh biasanya rempong banget ya teman-teman, karena pastinya direcokin sama kedua anak aku ini. Nah ini pas aku lagi ngelipetin baju itu nggak boleh ya sama adik Asa, jadi bajunya itu diambil lagi kayak gitu, karena dia merasa itu tuh bajunya dia dan nggak boleh dilipat gitu teman-teman. Nah untuk kakak Nabila ini juga lagi ikutan ngelipetin baju juga. Jadi untuk aktivitas aku yang lipet-lipet baju ataupun gosok itu aku paling males kalau misalkan harus ngerjainnya itu di pagi hari ataupun di siang hari gitu. Pokoknya selama anak aku tuh masih belum tidur gitu ya teman-teman, karena pastinya tuh rempong banget. Dan kalau misalkan bajunya udah aku lipetin itu biasanya dihambur lagi gitu teman-teman. Jadi makanya aku tuh kalau misalkan lipet-lipet baju lebih sering di malam hari. Nah tapi kalau untuk malam hari aku juga sering banget tepar gitu ya teman-teman, makanya untuk lipat baju ini aku tuh sekalian nunggu banyak, jadi aku tuh sekalian kerjanya gitu ya teman-teman. Tapi alhasil ya kayak gini jadi numpuk banget kalau misalkan dikerjain sekalian gitu ya teman-teman. Harusnya tuh untuk pengerjaan lipat-lipat baju ataupun gosok itu harusnya nyicil gitu ya teman-teman, jadi waktu bajunya masih dikit itu langsung gercep kita lipat ataupun kita gosok. Tapi kalau aku sendiri itu aku menyesuaikan sama tenaga aku ya teman-teman, jadi aku tuh bisanya ngelipat baju tuh kalau udah banyak kayak gini baru aku lipetin gitu teman-teman.
Nah sekarang ini alhamdulillah untuk subscriber aku udah mencapai 617 gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga dalam waktu dekat itu bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Doain ya teman-teman biar aku tuh bisa cepet-cepet monetisasi, karena kalau misalkan udah monetisasi itu paling enggak kita itu udah bisa mendapatkan gaji YouTube gitu ya teman-teman. Tapi perjalanannya juga masih panjang, karena setelah monetisasi itu kita harus ngumpulin dolar gitu teman-teman. Jadi nggak langsung instan kita itu dapat gaji gitu ya teman-teman. Tapi semoga aja apa yang aku lakukan ini bisa menghasilkan penghasilan gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan bisa mendapatkan gaji dari YouTube itu kan kita bisa membantu perekonomian keluarga ya teman-teman. Walaupun nggak seberapa, tapi paling nggak kita dengan kita bekerja di rumah, di dalam rumah, tapi kita itu punya penghasilan gitu. Nah ini aku tuh sebenarnya belum selesai buat lipet-lipet baju, tapi karena udah riuh banget, anak-anak itu udah kerecokin dan aku nggak bisa ngelipetin lagi, jadi aku putuskan untuk berhenti aja. Dan ini untuk baju kerja suami mau aku taruh di lemari ya teman-teman. Ini nggak langsung aku cuci, jadi biarin aja kayak gitu, masih ada di dalam plastiknya, langsung aku masukin ke lemari. Dan untuk baju yang udah sempet aku lipetin ini yang mau aku masukin juga ke lemari. Nah untuk lemari anak-anak ini emang udah bolong ya teman-teman, karena dulu itu untuk kacanya itu pecah kena ceret gitu teman-teman, jadi pecah. Dan ini belum aku pasangin kertas kado lagi ya teman-teman. Kemarin udah sempat aku pasangin kertas kado tapi disobek sama adik Asa, jadi ya udah aku biarin kayak gini aja. Oh ya, aktivitas kalian pagi ini lagi ngapain aja teman-teman? Semoga selalu dilancarkan ya dalam mengerjakan aktivitasnya dan selalu dimudahkan dalam rezekinya ya teman-teman, amin. Nah oke, langsung aja kita balik lagi ke videonya teman-teman. Ini untuk lemari anak-anak yang sebelah ini itu khusus untuk naruh selimut, terus naruh spray, dan untuk naruh kayak bedong bayi gitu ya teman-teman. Jadi untuk bedong bayi itu masih aku simpen karena aku tuh anaknya kan jaraknya nggak jauh-jauh ya teman-teman, kurang dari 2 tahun. Jadi untuk baju bayi itu masih aku simpen di dalam lemari gitu teman-teman. Nah terima kasih juga untuk kalian yang udah selalu nonton vlog aku dan selalu suka dengan vlog aku. Semoga kalian semua betah nontonin vlog aku ya teman-teman sampai selesai. Dan ini selanjutnya aku mau naruh baju suami aku di lemari yang ini, yang putih. Jadi untuk baju aku dan suami aku itu aku taruh di lemari putih ini ya teman-teman. Ini dulu aku tuh belinya murah banget, ini 500.000, karena ini tuh bahannya bukan kayu full gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh bahannya dari triplek. Makanya bapaknya aja pas bawa ke sini itu cuma pakai motor teman-teman, karena saking ringannya. Nah untuk kacanya ini mau aku lap-lap, karena untuk kaca ini tuh udah kotor banget. Seperti biasa kakak Nabila sama adik Azza tuh kalau mainan dan tangannya itu kotor pasti ditempel-tempelin ke kaca gitu ya teman-teman. Makanya untuk kaca ini tuh sering banget kotor. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.